Desa Sukamulya, sebuah kampung kecil di pinggiran kota, dikenal akan ketenangannya. Penduduknya saling mengenal, hidup sederhana, dan hampir tak pernah terdengar kabar buruk dari wilayah itu. Tapi segalanya mulai berubah sejak awal tahun lalu sejak rumah milik Pak Rudi mendadak direnovasi besar-besaran. Pak Rudi, dulunya dikenal sebagai tukang servis barang elektronik keliling. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari bersama istrinya, Bu Erna. Mereka tak punya anak, dan hidup mereka selama ini terlihat biasa-biasa saja. Awalnya saya senang, Rudi akhirnya bisa naik derajat, kata Bu Sari, tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Pak Rudi. Tapi cara dia berubah itu, aneh. Terlalu cepat. Dalam waktu 3 bulan, rumah Pak Rudi yang sebelumnya reot, mendadak berdiri megah. Temboknya dicat putih mengilap, pagar besi tinggi dipasang, bahkan teras depannya dihiasi lampu taman yang menyala terang setiap malam. Belum cukup sampai di situ, sebuah mobil minibus keluaran baru terparkir di halaman. Padahal tak ada satupun warga yang tahu Rudi punya pekerjaan lain atau warisan mendadak. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana uangnya? Usaha toko kelontong yang dibukanya di depan rumah langsung ramai pembeli. Harga barangnya murah, dan seolah selalu lengkap. Padahal toko itu belum genap sebulan berdiri. Anak-anak muda yang suka nongkrong di warung kopi seberang bahkan menyebut Pak Rudi sekarang seperti orang naik pangkat spiritual. Saya pikir dia ikut investasi atau menang undian, ujar Pak Mulyono, ketua RT. Tapi wajahnya kok makin hari makin pucat. Kalau kita sapa, senyumnya itu dingin. Beda, Bu Sari yang tinggal satu dinding dengan rumahnya mulai merasa tak nyaman. Beberapa kali, saat dini hari, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki mondar-mandir di dalam rumah Pak Rudi. Tapi langkah itu berat, lambat, seperti diseret. Padahal jam segitu siapa yang masih terjaga? Yang paling mengganggu adalah suara cekikikan kecil yang samar terdengar dari balik tembok, seperti suara perempuan tertawa, namun parau, seolah bukan dari dunia ini. Kadang saya pikir, mungkin saya capek. Tapi semakin sering terdengar, saya mulai percaya, ada yang nggak beres di rumah itu, bisik Bu Sari. Pak Rudi tak pernah menjelaskan perubahan hidupnya kepada siapapun. Ia hanya bilang rezekinya sedang dibukakan pintu. Tapi tak ada yang tahu, pintu itu mengarah kemana, dan siapa yang membukanya. Hari-hari tenang di desa Sukamulya perlahan berubah. Keheningan yang dulu terasa damai, kini terasa menekan. Semua dimulai dari satu rumah, rumah Pak Rudi. Sejak rumah Pak Rudi direnovasi, dan toko kelontongnya ramai pengunjung, warga desa sebenarnya sudah mulai merasa ada yang aneh. Tapi tidak ada yang berani bicara langsung. Semua hanya berbisik di belakang, takut salah bicara atau justru mengundang masalah gaib yang tak bisa dijelaskan. Bu Sari, tetangga terdekat Pak Rudi, mulai merasakan keganjilan yang tak bisa diabaikan. Setiap malam sekitar pukul 2 dini hari, ia kerap terbangun oleh suara-suara asing. Awalnya hanya suara langkah berat di lantai rumah Pak Rudi. Namun lama-kelamaan, suara-suara itu berkembang menjadi jeritan, lolongan panjang seperti suara binatang, tapi terlalu mirip manusia. Pernah suatu malam, ia jelas mendengar suara perempuan menangis terseduh-seduh. Tapi setelah dicek keluar rumah, lingkungan sekitar gelap dan sepi. Bu Erna, istri Pak Rudi, tidak pernah terlihat lagi sejak minggu ketiga toko itu dibuka. Jendela-jendela rumah mereka selalu tertutup rapat, tirai ditarik sepanjang hari, bahkan siang bolong pun rumah itu tampak seperti tak berpenghuni. Saya pernah dengar ada yang ketawa, kayak suara perempuan, tapi serak, cerita Vira, keponakan Bu Sari yang menginap selama seminggu. Padahal waktu saya tengok jam, itu hampir jam 3 pagi. Bu Sari mencoba menenangkan Vira, walau dalam hati ia sendiri ketakutan. Pada suatu malam Jumat, Bu Sari yang tengah menunaikan salat tahajud dikejutkan oleh bunyi ketukan pelan dari dinding rumahnya, tepat di bagian yang berbatasan langsung dengan ruang tengah rumah Pak Rudi. Ketukan itu berirama, 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Ia menghentikan bacaan salat, menunggu, berdoa dalam hati. Dan kemudian, dari balik dinding, terdengar suara lirih. Tolong, saya, tolong. Suara perempuan, lirih, putus asa. Bu Sari membeku, tubuhnya gemetar. Ia tahu suara itu tak mungkin dari rumah lain, karena hanya rumah Pak Rudi yang berdempetan langsung. Tapi siapa yang berbicara? Di mana Bu Erna? Keesokan paginya,
Bu Sari memberanikan diri menanyakan langsung pada Pak Rudi yang kebetulan keluar mengambil kiriman sembako. Ia menanyakan keberadaan istrinya. "Oh, Bu Erna, lagi di kampung, ada keluarga yang sakit," jawab Pak Rudi singkat, tanpa ekspresi. Tapi matanya kosong, seolah tak menyimpan emosi apapun. Setelah itu, Bu Sari bersumpah tidak akan pernah bertanya lagi. Namun rasa penasaran dan rasa takutnya semakin kuat. Ia mulai yakin, suara-suara yang selama ini ia dengar bukan halusinasi. Ada sesuatu yang tinggal di rumah itu. Sesuatu yang bukan manusia. Dan sejak malam suara minta tolong itu, ia tahu, apapun yang terjadi, rumah Pak Rudi tidak lagi menjadi rumah biasa. Waktu berlalu, dan suasana di Desa Sukamulya makin terasa ganjil. Rumah Pak Rudi, yang dulunya menjadi kebanggaan karena kemewahannya, kini justru jadi sumber ketakutan warga. Anak-anak dilarang bermain dekat situ. Beberapa warga mengaku sering bermimpi buruk jika mereka melewati halaman rumah itu setelah maghrib. Bu Sari yang masih tinggal berdempetan dengan rumah Pak Rudi, makin hari makin dicekam rasa cemas. Ia makin sering mendengar bisikan-bisikan tak jelas di malam hari, bahkan pernah mencium bau amis seperti darah dari celah ventilasi yang menghubungkan rumah mereka. Puncaknya, pada suatu malam, Bu Sari terbangun oleh suara gaduh. Ia mengintip dari celah tirai jendela dapurnya yang menghadap ke bagian belakang rumah Pak Rudi. Ia melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Pak Rudi berdiri di tengah halaman belakang, mengenakan kain putih kusut, melingkari dirinya dengan lilin-lilin merah. Di depannya, seekor ayam hitam disembelih, darahnya ditampung dalam mangkuk tanah liat. Tapi yang lebih menyeramkan, Pak Rudi tampak berbicara dengan seseorang, atau sesuatu, yang tidak tampak oleh mata manusia. "Ambil apa saja, asal jangan dia," bisik Pak Rudi dengan suara tercekat, seolah tengah memohon. Bu Sari menutup tirai dengan cepat, jantungnya berdegup tak karuan. Keesokan harinya, ia mendatangi Pak Kiai Hasan, tokoh agama desa yang dikenal bijak. Di ruang tamu yang sunyi, Bu Sari menceritakan semuanya. Sang Kiai hanya mengangguk perlahan, lalu berkata dengan tenang namun penuh makna. "Pesugihan yang dilakukan saudaramu itu, bukan dari jin biasa. Itu dari golongan iblis yang menuntut tumbal darah. Dan jika tumbal itu ditolak, maka pelakunya akan diburu kembali oleh perjanjian yang ia buat sendiri." Bu Sari terdiam, tubuhnya lemas. "Kalau benar begitu, Pak Kiai, siapa yang jadi tumbal?" tanyanya lirih. Kiai Hasan menatapnya dalam. "Biasanya, yang paling dekat, istri, anak, atau saudara kandung. Jika ia menolak menyerahkan, maka gantinya, jiwanya sendiri." Sejak saat itu, keadaan Pak Rudi memburuk. Ia jarang terlihat keluar rumah. Wajahnya semakin tirus, matanya cekung dan kosong. Orang-orang yang tak sengaja lewat di depan rumahnya malam hari bersumpah melihat sosok bayangan hitam besar berdiri di pojok teras rumah, menatap tajam ke arah jalan. Sementara itu, toko kelontong milik Pak Rudi tiba-tiba tutup, tanpa alasan. Persediaan barang menumpuk begitu saja, berdebu. Seorang warga yang penasaran mencoba mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Dari dalam, hanya terdengar suara napas berat, dan sesekali, isakan tertahan. Pak Rudi telah mengambil jalan yang salah. Dan kini, ia tidak bisa mundur lagi. Malam Jumat Kliwon, langit gelap gulita tanpa bintang, angin bertiup pelan namun terasa dingin menggigit. Desa Sukamulya terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun seakan enggan terdengar malam itu. Bu Sari duduk di ruang tengah sambil memeluk bantal, firasat buruk menggelayuti hatinya sejak sore. Tiba-tiba, suara teriakan melengking membelah keheningan malam. Jangan aan." Suara itu berasal dari rumah sebelah, rumah Pak Rudi. Bu Sari terlonjak kaget. Ia bergegas ke jendela dan mengintip lewat celah tirai. Di luar, beberapa warga juga keluar rumah, menyalakan senter dan berlarian menuju sumber suara. Dan di sana, di tengah jalan tanah desa yang gelap, berdiri sosok Pak Rudi. Telanjang dada, rambut acak-acakan, tubuhnya penuh goresan dan luka cakaran. Ia menggaruk-garuk tubuhnya seperti orang kesurupan, matanya melotot, mulutnya berbuih. Gak mau, balik lagi sana balik." Teriaknya histeris sambil menunjuk ke arah kosong. Warga terdiam, ngeri. Beberapa ibu-ibu memeluk anaknya erat-erat. Sementara itu, Pak Rudi terus berteriak tak jelas, kadang tertawa cekikikan, kadang menangis sejadi-jadinya.
Tiba-tiba ia berlutut dan menjerit. Saya gak sanggup, saya gak mau kasih dia. Ambil saya aja, ambil saya. Beberapa lelaki akhirnya berusaha mendekat dan memeganginya. Tapi Pak Rudi meronta kuat sekali, seperti kesurupan tenaga makhluk lain. Ia menggigit tangan salah satu warga sampai berdarah, lalu membenturkan kepalanya ke batu kali di pinggir jalan. Bu Sari ikut keluar, berusaha menenangkan keadaan. Tapi saat matanya bertemu dengan mata Pak Rudi, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidup. Mata itu bukan lagi milik manusia. Pupilnya membesar tak wajar, putih matanya menghitam sebagian. Dan di sudut bibirnya, seperti ada bayangan senyuman lain, tipis dan menyeramkan. Akhirnya, dengan bantuan beberapa orang, Pak Rudi berhasil dibawa ke puskesmas dan kemudian dirujuk ke rumah sakit jiwa di kota. Ia mengamuk sepanjang jalan, menyebut nama-nama tak dikenal, dan terus mengulang kalimat yang sama. Jangan ambil dia, tolong, tolong. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bu Erna dinyatakan hilang. Rumah Pak Rudi kosong, pintunya terkunci, jendela tertutup debu. Warga hanya bisa menebak-nebak, apakah Bu Erna sudah pergi, atau sebenarnya sudah diambil. Sejak malam Jumat itu, tak ada lagi yang berani lewat depan rumah Pak Rudi setelah matahari terbenam. Sejak Pak Rudi dibawa ke rumah sakit jiwa, Desa Sukamulya perlahan kembali tenang, setidaknya di permukaan. Tapi rumah itu, rumah besar bercat putih dengan pagar besi tinggi, masih berdiri bisu di ujung jalan, bagai luka yang belum sembuh. Tak ada satupun warga yang berani mendekat, bahkan saat siang hari. Pak Rudi dinyatakan menderita gangguan jiwa berat. Menurut perawat yang sempat membisikkan cerita kepada Bu Sari saat ia menjenguk diam-diam, Pak Rudi tidak pernah tidur. Ia hanya duduk di pojok kamar, bicara sendiri, menatap kosong ke sudut ruangan, lalu tertawa dan menangis bergantian. Kadang dia nyebut nama perempuan, kadang minta darah ayam hitam, ujar sang perawat sambil berbisik pelan. Bu Erna tak pernah ditemukan. Beberapa warga percaya ia melarikan diri. Namun mereka yang paham, terutama yang mengerti dunia gaib, yakin ia telah menjadi tumbal yang diminta. Bu Sari, yang sejak awal menjadi saksi paling dekat dari semua kejadian ini, akhirnya memutuskan angkat bicara. Ia menceritakan apa yang ia lihat dan alami kepada para pemuda dan remaja desa, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pelajaran. Di sebuah pengajian malam minggu, Bu Sari berkata, lebih besar dari, jangan iri dengan kekayaan orang lain kalau kita tidak tahu asalnya. Dunia ini seimbang, kalau sesuatu datang terlalu cepat, bisa jadi ada harga yang harus dibayar. Dan kadang, harga itu adalah jiwa sendiri. Setelah itu, warga memasang garis pembatas bambu di depan rumah Pak Rudi. Mereka tidak berani merobohkannya, tidak pula menjualnya. Rumah itu dibiarkan begitu saja, pintu depan terkunci, halaman penuh ilalang, dan sesekali terdengar suara ketukan dari dalam di malam hari. Beberapa orang bersaksi masih melihat bayangan Pak Rudi berdiri di jendela atas, meski tubuh aslinya sudah jauh di rumah sakit. Yang lain bahkan mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dalam, meski rumah itu sudah lama kosong. Dan sejak malam Jumat Kliwon itu, satu kalimat selalu diucapkan orang-orang tua di Desa Sukamulya pada anak-anak mereka. Lebih besar dari, kalau mau kaya, kerja keraslah. Karena kalau kau memaksa dunia gaib, maka kau akan dibayar dengan harga yang tak sanggup kau lunasi.